Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali ke Healthy Corner. Baik, Pak Ayub, jadi kira-kira dengan jaringan yang sangat luas, potensi yang sangat besar, lalu bagaimana kemudian Pak Ayub mendesain mekanisme koordinasi, lalu kemudian strategi pelatihan apa agar mereka seirama antar jaringan perguruan tinggi dan yang lain tadi itu, sekaligus sistem yang dibangun mau seperti apa Pak Ayub? Ya, gini Mas Budi, memang Muhammadiyah ini besar ya, negara dalam negara. Nah, di dalam koordinasi saya itu kita membagi ada sekitar 3 koordinator. Pertama, koordinator divisi tuntunan agama. Itu terdiri dari majelis tarjih dan majelis tabligh orang-orangnya, para pakarnya. Mereka lah yang kemudian merumuskan kira-kira apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, atau bisa merespon gitu persoalan-persoalan keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Banyak sekali nih sekarang ini yang dihadapi oleh masyarakat, kebingungan oleh bisa masyarakat. Diuraikan kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi kegelisahan masyarakat selama ini Pak? Ya, selama pandemi. Tentu kan beragama. Ketika misalnya dalam kondisi wabah, penularannya itu orang sering berkumpul, tentu berkumpulnya itu kan dihindari. Nah, padahal ibadah-ibadah kita itu lebih banyak berjamaah berkumpul. Pengajian Ahad pagi aja di ranting-ranting kan sekarang sudah ditutup semua. Berarti masyarakat kan punya kebutuhan rohani yang tetap juga harus dilayani, gitu loh. Jadi kebutuhan rohani itu harus tetap terpenuhi dan itu persyarikatan harus hadir di dalamnya. Nah, itu ada divisi itu. Yang kedua ada divisi organisasi otonom. Mereka berembuk, organisasi otonom ini bekerja pada generasi-generasi milenial, pada jaringannya masing-masing. Nasihatul Aisyah bekerja pada jaringannya, Pemuda Muhammadiyah bekerja pada jaringannya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bekerja pada jaringannya. Yang ketiga ada berkoordinasi pada pendidikan, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah dan pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, TK Aba. Itu di dalamnya mereka berembuk merumuskan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah ini, gitu. Nah, yang terakhir adalah penguatan jaringan persyarikatannya sendiri. Terdiri dari teman-teman yang terlibat di lembaga pembinaan cabang dan ranting LPCR, lalu kemudian ada bidang lagi saya lupa. Selain LPCR, MDMC tentu, MDMC sendiri menggerakkan jaringannya sampai ke termasuk ke MCC bawah. di seluruh. Iya, termasuk menggerakkan MCC di seluruh provinsi di Indonesia ini. Sudah ada berapa Pak MCC di Indonesia Pak? Di Indonesia terakhir data 26 dari 34 gitu. Dan kita akan terus ini. Nah, model koordinasinya gimana koordinasinya? Tentu ada yang bisa koordinasi top down ke bawah begitu, tetapi ada dalam bentuk hanya kajian-kajian gitu. Nah, dalam bentuk yang ke bawah gitu, kita setiap 1 minggu sekali begitu kita berkoordinasi dengan MCC di tingkat wilayah. Wilayah yang kemudian tentu by online. Yang ke bawah misalnya dengan daerah terus begitu, dengan harapan dalam 1 minggu itu kita bisa mengukur apa yang sudah dikerjakan oleh wilayah sudah bisa mengukur apa yang dikerjakan oleh daerah bisa mengukur apa yang dilakukan oleh cabang, ranting, dan jamaah. Nah, itu dibawa ke atas 1 minggu dibuat dalam bentuk tabel besar, wilayah ini melakukan apa, kerjanya apa, mensupport rumah sakitnya bagaimana, wilayah ini juga begitu. Memang nggak sederhana ya, karena besar gitu, tetapi kita berusaha itu. Jadi setiap minggu gitu kita akan conference gitu ke publik apa yang sudah dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah setiap Rabu gitu. Oke, baik. Dengan semua potensi yang luar biasa dari MCC, kemudian jaringan cabang ranting, termasuk perguruan tinggi, bagaimana kemudian melakukan sinkronisasi kegiatan sehingga tidak ada overlapping di antar daerah, Pak? Ya, pertama pembagian tugas ya. MCC pusat melakukan apa, MCC daerah wilayah melakukan apa, itu pembagian pusat. MCC pusat bagian pada konseptor dan konten. Kemudian yang MCC wilayah itu pada koordinasi dengan daerah-daerah, membagi tugas itu. Ketika ada perguruan tinggi di dalamnya, maka dia kerjasama dengan perguruan tinggi. Apa yang harus dilakukan, pembagian tugas. Jadi pembagian tugasnya 6 tadi rumah sakitnya yang sudah 67 rumah sakit itu di bawah koordinasi MCC
pusat, tetapi supportnya itu bisa juga dari MCC di tingkat wilayah dan daerah ya. Dan daerah tentu. Oke, baik. Tapi saya ingin kembali terkait dengan mendinamisasi seluruh proses yang dilakukan teman-teman dari tingkat daerah. MCC sendiri itu sampai di tingkat daerah apa boleh sampai tingkat cabang atau ranting, Pak? MCC itu sampai tingkat ranting. Ranting ya. Ranting. Dan hampir beberapa daerah sudah sampai ke situ ya. Di beberapa daerah sudah sampai. Kalau daerah MCC yang sudah terbentuk di 25 itu, hampir 90% daerahnya sudah terbentuk. Dan beberapa daerah lain sampai ranting tadi ya? Oh, ada daerah sampai ranting tadi. Targetnya kapan Pak? Sampai terpenuhi seluruh wilayah yang ada di Indonesia? Ya secepatnya. Karena ini kita bekerja dengan waktu semakin cepat, kemudian ada MCC sampai ke tingkat ranting, dan kemudian bisa mengedukasi masyarakat, maka semakin cepat wabah ini bisa kita tanggulangi. Tidak perlu sampai ke rumah sakit, nggak perlu ditangani oleh dokter Dirwan lah dengan teman-temannya. Jadi nggak perlu sampai benteng terakhir lah ya? Tidak perlu sampai benteng terakhir. Maka benteng mana Pak? Benteng mana? Benteng rumah sakit itu yang terakhir. Kalau sudah sampai ke situ, itu nanti tugasnya dokter Dirwan dan teman-teman. Tapi menurut saya tugas kita yang ada di luar ini berusaha semaksimal mungkin. Kita informasi sudah banyak lah, tinggal kemudian kita bareng-bareng melalui jaringan persyarikatan ini, kemudian untuk menahan agar wabah ini tidak menyebar ke mana-mana. Baik, Pak Dirwan, jadi kira-kira tadi yang disampaikan Pak Ayub mengenai inilah kira-kira potensi Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam usaha pencegahan. Dalam bahasa lain adalah agar kemudian tidak semuanya akan menumpuk di benteng terakhir. Menurut Dr. Dirwan sendiri, sejauh mana kemudian hal-hal yang telah dilakukan Muhammadiyah, BIS, Ortom maupun AUM ini kemudian berkontribusi untuk mengurai permasalahan yang ada di rumah sakit? Apakah cukup efektif untuk kemudian akan menjembatani permasalahan rujukannya berkurang atau bagaimana? Silakan Pak Dirwan. Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau pertanyaannya cukup efektif atau tidak, tentu saya belum bisa menjawab karena itu harus perlu evaluasi. Dan ukur, apakah dan ukurannya apakah kerja kita bareng-bareng dalam 1 bulan terakhir ini sudah memberi dampak signifikan atau belum? Dampaknya apa saja? Tapi faktanya kondisi pasien semakin hari semakin meningkat. Ya, itu juga belum tentu itu gagal. Barangkali kalau nggak ada edukasi tambah lagi bisa jadi. Jadi efektivitas itu belum kita bisa ukur. Tetapi apa yang kita kerjakan adalah fakta bahwa kita sudah bekerja. Tetapi yang penting adalah kita semua butuh kolaborasi kerjasama semua aspek, baik tadi Ortom ataupun AUM ya, AUM kesehatan apapun bukan, itu tetap harus bekerja sama. Nah, di sini yang tadi sudah disinggung Pak Ayub dan Mas Budi adalah pengaturan, penjadwalan supaya tidak bertempuk dan lain sebagainya. Karena perguruan tinggi dengan segala modal yang dia miliki, entah itu modal sumber daya, modal teknologi, sudah juga aktif untuk melakukan edukasi khususnya online, membuat jadwal pembimbingan tadi psikolog, baik itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi ataupun yang langsung tersentral di MCC, memberi kontribusi tenaga ahlinya untuk mengisi materi dan seterusnya. Nah, semua sudah bergerak memang, dan itu sudah dilakukan. Perguruan tinggi juga sudah mengadakan pembukaan online untuk konsultasi tadi sudah banyak. Kemudian bahkan sudah menawarkan pelatihan yang paling sedang krusial adalah pelatihan melepas APD, karena di mana APD itu adalah salah satu pertahanan kita secara individu, dan menurut jurnal beberapa laporan terakhir itu justru proses pelepasan APD dari tubuh si pengguna itulah yang menjadi salah satu titik masuknya bakteri virus ke dalam dirinya. Sehingga itu perlu juga di pelatihan perguruan tinggi sudah menawarkan kalau mau pelatihan itu, tetapi memang pelatihannya online. Tapi itu kan begitu kita membuka kan akan diikuti semua. Jadi potensi-potensi yang kita miliki insya Allah bisa disinergikan. Kuncinya adalah tadi koordinasi dan manajemen yang tertata supaya kita bisa mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang kita miliki. Pak Dirwan, ada angka-angka yang kemudian bisa menyebutkan mengenai kesalahan dalam penggunaan dan pelepasan APD berkontribusi terkait dengan terpaparnya petugas kesehatan? Kalau angka belum punya saya, cuma di beberapa beberapa laporan itu mengatakan salah satu resikonya itu. Oke. Baik, ini menarik, kita bahas nanti Pak Dirwan selepas yang satu ini. Baik, pemirsa, kita akan kembali selepas yang satu ini.